kabarnya Pak Pagi? Sehat, alhamdulillah. Iya, luar biasa. Perkenalkan Pak, dan saya Muhammad Jufri dari CGP Angkatan 8 Kabupaten Tangerang. Dalam hal ini ada tugas, yaitu tugas modul 3.1 yang berkaitan dengan pengambilan keputusan. Tugasnya adalah CGP mengobservasi atau mewawancarai salah satu pimpinan sekolah di lingkungan sekitar terkait bagaimana pengambilan keputusan di sekolahnya, seperti itu Pak. Ya. Bisa Pak? Insya Allah. Alhamdulillah. Pengambilan keputusan ini terkait dilema etika atau bujukan moral, seperti itu Pak. Kalau boleh saya sedikit ilustrasi, mungkin di setiap sekolah pasti punya apa yang namanya kasus-kasus dilema ya Pak, dilema etika yang berkaitan dengan ada dua keputusan dan dua kepentingan yang dua-duanya benar, seperti itu kita diakan begitu. Jadi dalam ini saya akan ada sedikit beberapa pertanyaan terkait pengambilan keputusan yang dilema etika itu Pak. Ya. Baik Pak. Jadi begini Pak, di sekolah ini tentu pernah terjadi banyak kasus-kasus yang terkait dengan dilema etika. Nah, bagaimana Bapak selama ini mengidentifikasi atau mengenali masalah-masalah itu adalah masalah-masalah dilema etika? Ya. Terima kasih Pak Jufri. Ya, alhamdulillah kita sudah bisa bersilaturahim di tempat ini. Yang pertama mungkin terkait dengan dinamika yang terjadi di sekolah. Ya, salah satunya tujuan dan fungsi sekolah itu adalah bagaimana upaya untuk membuat perubahan dari yang belum tahu menjadi tahu, dari yang belum kompeten menjadi kompeten, dari yang belum berakhlak jadi berakhlak. Tapi terkadang juga muncul di dalamnya semacam dinamika, termasuk tadi yang namanya dilema. Bisa saja mungkin dilema itu di awal tahu, bisa saja di akhir tahun. Tapi rata-rata memang di akhir tahun pada saat kita memutuskan sebuah kebijakan. Ya, sebagai contoh mungkin bukan saja di sekolah kami, mungkin ya rata-rata mungkin ada aja, misalkan salah satunya bagaimana kita katakanlah bukan menjustis siswa, tapi bagaimana nilai-nilai humanistis sekolah itu bisa membijaki ke depan untuk siswa. Salah satu contoh, siswa banyak yang memiliki katakanlah mungkin karakter-karakter yang ketidakhadirannya banyak, disiplinnya kurang. Tetapi di sisi lain dia juga punya potensi bukan saja di bidang yang hubungannya dengan kognitif, misalkan psikomotorik. Ya, psikomotoriknya lumayan, tetapi kognitifnya down misalkan. Dan disiplinnya kurang. Ketika misalkan sudah mengantongi absen banyak, ya, maka ketika dia di kelas 10 mungkin juga akan berimbas naik atau tidak ke kelas 11. Ketika dia di kelas 11 bisa enggak ke kelas 12. Ketika di kelas 12 bisa enggak menjadi lulus seperti itu. Nah, pertimbangan ini juga harus kita jadikan sebagai putusan kebijakan yang tentunya kita harus mengambil dari segi historisnya, perkembangannya dari kelas 10 seperti apa dan seterusnya. Sehingga nanti kalau prinsip saya sendiri tentang dilema ini adalah bagaimana kita menjaga masa depan anak gitu. Karena kalau masa depan anak itu bisa terjaga, insya Allah kita bisa menjamin untuk kehidupannya ke depan. Karena yang namanya manusia justru harus bisa berubah. Tidak mesti dia itu memiliki yang namanya karakter gelap atau nggak benar terus. Tetapi ketika milieu membentuk dia, pendidikan membentuk dia, insya Allah bisa seperti itu pada prinsipnya gitu ya. Jadi berkaitan dengan dilema, ya menurut saya masih berpikir tentang humanistisme saja gitu ya. Jadi nilai-nilai kemanusiaan yang diambil seperti itu. Jadi yang dikedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Iya. Tetap membina kepada anak. Membina kepada rasa humanismenya. Iya. Baik Bapak. Lalu bagaimana Bapak
menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama pada kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika tersebut, Pak, dalam cara menjalankannya. Baik, ya karena memang di sekolah itu sudah terstruktur, Pak ya, dari mulai leadernya sampai ke bawahnya kesiswaan, dari kesiswaan ada pembina OSIS, dari pembina ada konselor, ya BK, dari konselor juga di kita ada yang namanya wali kelas dan seterusnya. Maka kalau setiap jenjang itu sudah dilalui, maka kita tinggal mengambil bagaimana kita putuskan dari catatan-catatan dari wali kelasnya, dari konselornya, bimbingannya, dari sampai kepada kesiswaan, sehingga menjadi putusan bersama bahwa anak itu memang harus bagaimana. Tapi dengan konsep saya tadi, kalau masih bisa dibina, kenapa nggak usah dibinasakan kan gitu? Kalau memang bisa dibina kan gitu ya. Tetapi tadi prinsipnya adalah manusia itu adalah makhluk yang bisa berubah, insya Allah ya, dengan catatan ada yang namanya kontinuitas pemantauan dan sebagainya seperti itu. Karena menjustis siswa yang memang betul-betul salah ya katakanlah salah, tapi tergantung kepada kasus-kasus tertentu, Pak, gitu ya. Kalau kasus berat lah kita juga mau. Yang jelas di sekolah ini sudah punya tahapan-tahapan yang jelas ya, mulai dari bawah sampai tingkat ke atas. Betul. Ya, baik Bapak. Berikutnya langkah-langkah yang biasa Bapak lakukan selama ini, kan tadi sudah disebutkan sudah ada langkah-langkah Bapaknya. Ada nggak langkah-langkah lain yang biasa Bapak lakukan di luar itu? Ya, yang paling penting itu bagaimana kita menghubungi kedua orang tuanya. Kadang-kadang anak itu memiliki sifat seperti itu ya mungkin juga karena faktor latar belakang dia. Kalau saya juga lihat ya rata-rata emang kasusnya broken home gitu ya. Artinya di satu sisi mungkin dari ibunya atau bapaknya, dan sisi lain dia mencari sebuah kenyataan hidup yang memang ya katakanlah perhatiannya gitu ya, perhatiannya yang kurang seperti itu. Nah dari orang tuanya ketika dipanggil ya kita akan buka mata hati berdua gitu antara seorang anak dan seorang ibu atau bapak seperti itu. Nah kalau memang di situ sudah ada sentuhan batin ya nanti kita tinggal refresh ke yang namanya bagaimana dia memiliki motivasi yang besar untuk bisa menjadi siswa yang benar seperti itu. Karena memang pendidikan tanpa ada kerjasama dengan orang tua juga amat mungkin ya lemah lah gitu ya. Jadi seperti itu, Pak. Di samping itu setelah itu kita baru ke sistem internal dengan petugas-petugas kami yang mengadakan observasi dan penelitian juga. Itu ya, termasuk mungkin di luar tadi juga ada siswa yang lagi komunikasi dengan siswa apa itu. Ya, yang tadi duduk gitu ya, setelah itu karena ini baru nongol, baru kemarin nggak masuk sih kata kita. Jadi intinya tetap sekolah juga merasa penting perlu kolaborasi dengan orang tua terkait permasalahan siswa ya, itu nggak boleh dilewatin begitu Pak. Biarpun kita sudah punya tahapan-tahapan jelas begitu Pak. Ya, baik Pak, terima kasih. Lalu yang menurut Bapak selama ini hal-hal yang paling efektif yang berguna dalam pengambilan keputusan itu seperti apa Pak? Ya. Kalau saya laksanakan untuk pengambilan keputusan, saya menggunakan sistem bottom up aja Pak. Artinya kalau bottom up itu hal-hal yang sudah dianalisis, diteliti, ditemukan data dan faktanya, kita angkat ke bawah dan itu bisa kita menjadikan keputusan bersama-sama. Kalau kita menggunakan outdoor, dari saya pribadi tanpa mengetahui kasus dan sebagainya, itu namanya seorang ya pemimpin yang terlalu memaksakan kehendak sendiri seperti itu. Jadi dari konsep bawah itulah saya menemukan ya pengalaman belajar juga ternyata dari konselornya, dari siswanya banyak temuan-temuan sehingga itu menjadi fakta dan data untuk saya sampaikan ketika orang tuanya mungkin monitoring. Itu kan ya, jadi enak. Jadi dari pimpinan dulu, iya. Bisa kalau kita menunggu dari bawahnya nggak ada reaksi, kita diam kayaknya tahu-tahu masalah meledak. Gitu ya. Jadi dari button up aja di bawah seperti itu. Ya, berikutnya
eh, apa ya hal-hal dalam hal pengambilan keputusan ini yang eh, merupakan tantangan atau hambatan bagi Bapak? Ya. Eh, Kalau bicara yang namanya tantangan, karena kita memang mengelola, memanage yang namanya makhluk hidup, ya sangat dinamis ya, artinya fluktuatif. Ketika bicara yang namanya komunitas, dulu di sini itu kebanyakan perempuan, karena kita bisnis manajemen. Ketika buka yang namanya teknologi ada laki-laki, dinamikanya lebih kencang kan gitu ya. Karena yang namanya perilaku perempuan dan laki-laki itu karakteristiknya berbeda gitu ya. Jadi kaitannya dengan yang namanya dinamika tadi, yang paling saya mungkin untuk apa tadi, membijaki sebuah keputusan, ya sebenarnya sih putusan itu ya tidak mesti dari seorang pimpinan saja gitu ya. Artinya kami di sini memiliki yang namanya wakil kepala sekolah plus juga manajemen Pak gitu. Jadi di samping ada wakil kepala sekolah, ada juga kita pengelola yang membantu wakil kepala sekolah gitu ya. Jadi supaya tersusun rapi ketika ada permasalahan dari sisi siswa, permasalahan yang lainnya juga kita sudah bisa tercover seperti itu. Termasuk yang paling penting mungkin permasalahan finansial juga gitu. Itu ya. Jadi alhamdulillah disebut yang namanya seorang pemimpin bisa memberikan keputusan, tapi saya tetap keputusan itu setelah kita kaji permasalahannya secara bersama dan saya tinggal mutusin gitu. Jadi saya sudah mengambil tata fakta ketika ada, lalu kita putuskan seperti itu. Itu jadi saya lebih mengangkat kepada nilai musyawarahnya Pak, mufakatnya gitu ya, daripada putusan pribadi saya sebagai leader gitu. Sehingga kalau sudah mufakat, ya dinamikanya ada. Ibarat kata kalau misalkan angka 4 itu tidak bisa diputuskan dua-dua, ya tetap saya mengambilnya ya, yang 5 ya, yang ganjil 3 dengan 2 seperti itu. Ya, artinya di sini untuk pengambilan keputusan yang bisa diputuskan oleh level tingkat di bawahnya itu masih diperkenankan, tidak harus selalu kepada pucuk pimpinan. Tidak, ya, artinya oh ini mah levelnya di level waka bisa diputuskan, bisa diselesaikan, monggo begitu. Monggo iya, gitu. Karena sudah ada tupoksinya. Betul. Kecuali masalah yang terlalu tinggi, ya itu mungkin kita yang ambil keputusan juga. Lalu Pak, setiap penyelesaian permasalahan, apakah Bapak sudah memiliki penjadwalan tersendiri, atau memang setiap ada kasus itu langsung diselesaikan di tempat? Dan itu prosedurnya seperti apa? Kalau bicara tentang kasus, kita memang tergantung ya. Tapi kalau kita bicara tentang manajerial untuk menghadapi permasalahan-permasalahan, kita memang selalu ada briefing tiap bulan Pak. Tiap bulan? Iya, tiap bulan. Terjadwal. Tapi kalau bicara kasus kita memang waiting. Bukan berarti harus ada kasus ya itu ya. Gitu. Tapi kalau pembinaan ke anak, memang kita di sela-sela 2 minggu sekali, yaitu di kegiatan pagi di setengah 7 kita sudah ada pembiasaan kurikuler, pengajian Yasin biasa, gitu ya. Nanti setelah itu kita apakah kita undang dari kepolisian, gitu ya, atau undang kita dari ustadznya untuk pembinaan karakteristik anak seperti itu. Secara global gitu. Sudah rutin ya. Sudah rutin gitu ya. Lalu Pak, faktor yang selama ini Bapak anggap mempermudah atau membantu Bapak dalam proses pengambilan keputusan itu seperti apa Pak? Ya, saya di sini hanya menggunakan yang namanya pengembangan istilah interaksi komunikasi itu aja. Komunikasi untuk interaksi, setelah interaksi ya banyak komunikasi gitu ya. Karena dengan 2 hal itu yang saya lakukan, kemanapun akan lancar, permasalahan pun akan ringan kalau kita menggunakan 2 hal, komunikasi, interaksi. Tapi kalau sudah menutup komunikasi dan interaksi, itu menjadi beban dan berpikir
bagaimana cari solusi seperti itu, sehingga lebih banyak berinteraksi dengan guru, dengan manajer yang lain, ya, dengan siswa, apalagi itu lebih memperingat dan menemukan hal-hal yang menjadikan media solusi untuk sebuah permasalahan seperti itu. Itu Pak, hanya 2 saja lah yang saya gunakan. Iya, iya. Banyak silaturahmi, interaksi, dan banyak komunikasi, bukan berarti banyak ngomong ya. Ya, jadi intinya silaturahmi, komunikasi. Iya. Yang terakhir Pak, dari paparan tadi di awal sampai yang barusan yang Bapak sampaikan, menurut Bapak nih pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan terkait masalah-masalah dilema etika Pak? Ya. Memang kalau dilema etika tadi pada kasus-kasus tertentu yang sudah harus diambil sebuah kebijakan keputusan itu paling banyak itu memang kita pada saat penentuan pleno kenaikan kelas, pleno kelulusan. Karena itu banyak laporan dari bawah, dari wali kelas, dari berbagai macam pihak. Bukan berarti kita itu untuk memutuskan sebuah kebijakan itu untuk mematikan masa depan anak. Tetapi bagaimana kita berpikir anak itu punya peluang ke depan untuk bisa maju bersama dirinya sendiri dan lingkungan, sehingga kita tidak memutuskan cita-cita mereka seperti itu. Jadi kalau saya pribadi, sepanjang memang ada sisi-sisi nilai sosial, nilai kemasyarakatan yang bisa membantu anak itu untuk katakanlah bisa berkembang, itu perlu kita bantu. Jadi yang paling menarik adalah tadi pada saat kegiatan di ND, ya, kenaikan kelas, pleno kelulusan, ya itu yang paling berkesan dalam konteks bagaimana kita memutuskan sebuah kesimpulan. Tetapi emang kalau misalkan kasus yang lain yang memang maaf ke ranah-ranah hukum, itu mungkin kebijakannya bukan pada pribadi saya sendiri, tetapi pada kebijakan di ranah hukum sendiri, karena memang kalau bicara ranah hukum kan sudah masuk pasal, tidak bisa tidak kan gitu ya. Tapi kalau di ranah sekolah belum ada pasalnya, gitu. Jadi seperti itu Pak, itu yang saya alami memang pada kasus-kasus penanganan siswa yang mungkin ya bermasalah pasti ada, karena memang masa-masa usia siswa kita itu ya stroke and drang-nya tinggi, memberontaknya mah tinggi kan gitu. Masa memberontak anak-anak kita itu, jadi pengen menemukan jati dirinya gitu. Jadi kita harus sabar untuk bagaimana mengikuti perkembangan dia. Terlebih mungkin kita harus mengenal yang nama zamannya dia sekarang, zamannya milenial. Ya walaupun kita terlahir dalam masa kolonial, misalnya gitu ya. Kita harus adaptasi begitu. Baik. Iya Pak, dari apa yang sudah Bapak paparkan, saya juga akhirnya mendapat wawasan baru bagaimana seorang pimpinan dalam hal ini lembaga sekolah menyikapi dan melakukan keputusan terkait kasus-kasus yang ketika saya di sini mengambil benang merahnya bahwa Bapak dalam mengambil sebuah keputusan selalu mengedepankan komunikasi, kolaborasi dengan warga sekolah. Keputusan yang diambil adalah sebuah merupakan keputusan yang menjadi kesepakatan bersama, seperti itu Pak. Baik, alhamdulillah. Jadi selesai sudah Pak wawancara saya, observasi saya terkait pemahaman tentang mengambil keputusan. Mudah-mudahan ini juga bermanfaat buat saya juga mendapat pelajaran nih hari ini, pagi ini dari Bapak. Terus terang aja, karena kan CGP katanya sebagai calon pengambil pembelajaran seperti itu. Jadi saya ucapkan terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi buat saya, dan ke depan tentunya akan saya menjadi belajar lebih banyak lagi. Sekali lagi terima kasih Pak atas waktunya. Maaf sudah mengganggu. Saya ucapkan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kan. Assalamualaikum Bu Didi. Selamat siang. Apa kabar Bu? Alhamdulillah. Mohon izin Ibu,
saya dari CGP ada tugas demonstrasi kontekstual model 31, yaitu yang berkaitan dengan pengambilan keputusan, di mana di sini CGP bertugas melakukan observasi wawancara terhadap pimpinan di sekolahnya untuk mengetahui bagaimana pimpinan mengambil keputusan terkait dilema etika atau rujukan moral, seperti kasus-kasus yang biasa terjadi di sekolah yang tentunya sudah sering terjadi seperti itu, Bu. Boleh, Bu? Boleh, silakan. Ya, terima kasih, Bu. Ya. Baik, Ibu, ada beberapa pertanyaan yang mau saya lontarkan. Seperti yang pertama, dari kasus-kasus yang pernah terjadi di sekolah, dari hal-hal mana Ibu dapat mengenali atau mengidentifikasi bahwa kasus-kasus yang terjadi ini adalah kasus dilema etika? Iya, untuk kami Bapak di sekolah negeri 6 ini biasanya ada kasus-kasus tersebut sudah ada identifikasi dari permasalahan yang ada. Yang pertama muncul biasanya dari wali kelas terlebih dahulu. Nah, wali kelas itu mendapat informasi bahwa ada kasus yang muncul, kemudian wali kelas akan menindaklanjuti kasus tersebut. Apakah itu disiplin atau pelanggaran yang lainnya. Dari situ nanti baru akan ditindaklanjuti seterusnya apabila memang itu perlu penanganan lebih lanjut. Jadi memang di awal sudah ada informasi dari wali kelas ya, Bu, ya. Dia ditangani lebih awal dari kelas, baru dilanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi begitu, Mbak. Lalu selama ini Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama yang berkaitan dengan dua aspek kepentingan yang sama-sama benar, itu seperti apa, Bu? Iya, biasanya kami menghukumkan dengan pihak-pihak yang terkait terlebih dahulu. Jadi misalnya kalau memang tadi siswa tersebut memang melakukan pelanggaran, misalnya di sini ada Pak yang lompat pagar seperti itu, dia mau membolos. Nah, seperti itu kita dapat laporan, kita ditindaklanjutin ke wali kelas, kemudian wali kelas melakukan penanganan, dan apabila penanganan tersebut sudah bisa dilakukan, itu berarti pelanggaran yang berapa? SP 1 dilakukan, tapi di sini pakai istilahnya lisan 1, lisan 2, lisan 3. Kalau dia memang merupakan beberapa pelanggaran, karena nanti akan dijadikan sebagai data. Jadi kira-kira ada prosedur tersendiri nggak yang biasa Ibu lakukan dalam melakukan pemecahan kasus-kasus yang sering terjadi itu? Ya, jadi kalau prosedur atau langkah-langkahnya di sini memang kami berangkat dari yang tahu bagaimana sepak terjang siswa-siswi ya wali kelas. Jadi wali kelas melakukan penanganan terlebih dahulu. Apabila wali kelas tersebut tidak mampu, sudah ada SP 123 lisan dan kemudian juga 123 tertulis, itu nanti akan diinformasikan ke ketua program. Ketua program bekerjasama dengan BP yang kemudian akan masih kasus tersebut masih belum bisa menangani BP, berarti naik ke maka siswaan. Disitulah nanti dari kepala sekolah melakukan keputusan. Lalu menurut Ibu hal-hal yang tadi sudah dilakukan itu hal yang mana yang paling dianggap efektif ya, dianggap paling efektif dalam pengambilan keputusan terkait kasus-kasus yang terjadi? Ya, jadi kalau yang paling efektif itu ya misalnya kita sudah melakukan ini Pak, apa ya? Pada saat siswa itu masuk pertama kali ke SMK Negeri 6, itu sudah ada fakta integritas, kemudian ada tata tertib yang sudah di tanda tangan siswa tersebut, diinformasikan bahwa kalau memang melakukan pelanggaran, nah terutama pelanggaran yang
yang tidak bisa ditoleransi di sini, narkoba dan satu lagi asusila. asusila ya, narkoba. Nah, itu udah tidak bisa ditoleransi lagi. Nah, berarti otomatis anak itu ketahuan ya berarti harus keluar. Tapi kalau di luar itu berarti siswa masih bisa kita melakukan pendekatan yang lebih baik lagi, pengarahan, penanganannya, jadi seperti itu. Jadi memang di awal PPDB itu sudah dinyatakan ada pernyataan ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi seperti itu ya, sehingga pada saat terjadi indisipliner atau pelanggaran-pelanggaran itu pihak orang tua dan siswa sudah mengetahui lebih awal. Betul. Seperti itu. Ya. Baik, Ibu dilanjutkan. Lalu hal-hal apa yang merupakan yang menjadi hambatan atau tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang sudah Ibu pernah tangani seperti itu? Tantangannya. Iya, nah ini Pak, karena di sini memang dari beberapa latar belakang yang berbeda, seperti itu kalau dari intern yang dari Bapak Ibu guru tersendiri juga yang terkadang juga ada yang pro dan kontra. Kalau siswa ini perlu nggak ya dikeluarkan karena dia sudah melanggar asusila, tapi ada juga jangan dikeluarkan, nanti kalau dikeluarkan bagaimana nasib dia selanjutnya, apakah dia diterima di sekolah lain karena dia melakukan hal seperti itu. Nah itu kalau dari intern. Nah kalau ekstern mungkin dari orang tua ya kan, latar belakang orang tua dari atau pendidikannya atau mungkin sosialnya yang kurang perhatian dari orang tua, jadi itu yang kadang membuat kita jadi dilema ya tadi. Ya, jadi tantangannya ada dari dalam sendiri dan ada dari luar. Ya. Lalu dalam penanganan kasus-kasus yang terjadi, apakah Ibu punya penjadwalan tersendiri dalam penanganan kasus tersebut, atau kalau misalnya ada kasus langsung diselesaikan di tempat, dan itu kira-kira prosedurnya seperti apa? Ya, untuk jadwal memang kami tidak ada, tapi kalau untuk melakukan pengarahan atau setiap 1 bulan sekali kita ada briefing wali kelas kayak itu ada. Dan kalau ada penanganan kasus kita sudah mulai mencoba, jadi saat itu kasus ada muncul kita langsung tangani Pak, jadi supaya kasus itu tidak berlarut-larut gitu. Jadi langsung ya. Lalu kira-kira ada nggak hal-hal atau faktor-faktor yang selama ini turut membantu, mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Karena tadi kami pada saat siswa itu bermasalah, kita itu selalu harus ada rekap jejaknya. Jadi ada SP 123 tadi secara lisan, kemudian surat pernyataan dari orang tua, kemudian SP 123 secara tertulis. Nah itu semua sudah kita simpan baik di BK atau di wali kelas masing-masing. Dari situlah kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa anak ini mau lanjut, mau tetap di sini, dikeluarkan, misalnya seperti itu. Jadi dalam pengambilan kita melihat dari faktor-faktor itu tadi, rekam jejak yang sudah ada yang ada di dalam BK tadi. Jadi bukti-bukti administrasi, langkah-langkah penanganan yang dilakukan mulai dari wali kelas sampai BK itu merupakan faktor pendukungnya. Ada misalnya dalam pengambilan keputusan yang diambil dalam kasus ini bisa menjadi lebih valid begitu. Iya. Nah Ibu, dari paparan dari awal sampai terakhir yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dan dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan itu, kira-kira apa Bu? Jadi kalau kita lihat memang dari masing-masing sekolah kita punya otonomi masing-masing ya Pak. Jadi kita lihat budaya dari sekolah itu
gitu, bagaimana cara pembinanya. Nah, kalau di Negeri 6 memang kita pengalamannya kita ada beberapa ya kesulitan kalau misalnya pada saat kita mau menentukan apakah siswa ini dilanjut apa tidak, karena memang terkadang kita banyak apa ya yang pro kontra itu tadi. Nah, jadi disinilah kita juga harus mendengarkan apakah siswa ini kalau memang harus dikeluarkan nanti nasibnya bagaimana. Nah, itu kan kita pikirkan juga, walaupun dia mungkin sudah melakukan hal-hal yang di luar apakah mungkin norma dan sebagainya. Nah, itu yang terkadang kita jadi dilema kita sendiri juga nih Pak. Nah, itu mungkin yang jadi pengalaman kita di sini. Iya, baik Ibu, terima kasih dari apa yang tadi sudah dipaparkan. Saya bisa hari ini bisa bukan menyimpulkan ya, apa yang saya rasakan, saya bisa dari obrolan ini bisa mendapatkan pemahaman baru, wawasan baru, dan pengetahuan baru bahwa apa yang sudah Ibu lakukan dalam menangani masalah kasus-kasus yang dilema etika itu tentunya hal-hal yang berkaitan faktor pendukung pengambilan keputusan seperti pengadministrasian, kemudian pentingnya saling koordinasi dengan berbagai pihak di lingkungan sekolah, tentu itu menjadi modal utama bahwa agar keputusan yang itu bisa tepat begitu ya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tentunya dengan mempertimbangkan bagaimana siswa yang terkait kasus itu kedepannya juga dia bisa nyaman. Seperti itu mungkin Bu ya. Baik Ibu, terima kasih sekali lagi atas waktunya untuk wawancara kali ini. Mudah-mudahan ini bisa berguna bagi teman-teman CGP ya, karena ini masalah yang memang setiap institusi pendidikan tentu pernah mengalami hal yang sama. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan saya tutup aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Pak.